Ada pepatah yang berbunyi, "Do not put your eggs in one basket." Ketika Anda punya dana lebih untuk berinvestasi, pasar modal adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Jangan takut berinvestasi di pasar modal, karena investasi Anda aman. Mekanisme penyelesaian yang efisien dan transaksi Anda terjamin. Semua karena ada KPEI. Adikarya komitmennya kemanapun dan apapun yang akan dibangun oleh negara, kita akan siap mendukung. Kita juga saat ini punya proyek di ujung Banda Aceh dan juga punya proyek di Papua. Pemirsa, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia memprediksi industri food and beverage dapat tumbuh 5 hingga 7% pada tahun depan. Meski demikian, angka perkiraan tersebut masih jauh jika dibandingkan pertumbuhan sebesar 8% pada tahun lalu. Ketua Umum Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adi S. Lukman memprediksi industri food and beverage dapat tumbuh 5 hingga 7% pada tahun 2021 mendatang. Meski demikian, angka perkiraan tersebut masih jauh jika dibandingkan pertumbuhan sebesar 8% pada tahun lalu. Seperti diketahui, pada tahun 2020 industri makanan dan minuman tengah mengalami keterpurukan akibat wabah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 yang minus 5,32%. Oleh karena itu, pihak kami berharap pada tahun depan perekonomian tanah air dapat kembali pulih, khususnya bagi industri food and beverage, agar sektor dan makanan dan minuman dalam negeri dapat kembali tumbuh dan bisa melewati periode sulit tahun ini. Adapun para pengusaha masih bersyukur sejak bulan Juni hingga saat ini, penjualan industri makanan dan minuman terus menunjukkan peningkatan, di mana pihaknya meminta konsumsi dan purchasing power middle low income bisa terus meningkat untuk program pemulihan ekonomi nasional. Berbagai sumber, Adi Exchange. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, perkembangan dan proyeksi sektor food and beverage di tengah pandemi COVID-19. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Martin Pandiangan yang merupakan analis dari PT Pevindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Martin, apa kabar? Kabar sehat, Mas David. Terima kasih Pak Martin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kali ini kita membahas topik sektor food and beverage di tengah pandemi COVID-19, Pak Martin. Sebenarnya bagaimana pandangan Pevindo, Pak, untuk perkembangan industri F&B di Indonesia di tengah pandemi COVID-19? Apakah juga mengalami tekanan yang cukup besar seperti dengan sektor-sektor lainnya, atau justru industri F&B ini lebih bisa dikatakan cukup bertahan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang terdampak cukup dalam akibat pandemi? Ya, baik Mas David. Menurut pandangan Pevindo, kami melihat bahwa industri makanan dan minuman juga terkena dampak negatif dari pandemi corona. Walaupun sebenarnya sektor ini tidak separah dari sektor-sektor lainnya. Dan kami juga berpendapat bahwa perkembangan dari industri makanan dan minuman akan menjadi terbatas, mengingat banyak perusahaan F&B akan lebih berhati-hati untuk melakukan ekspansi saat ini di tengah ketidakpastian.
statistik yang tercatat di Bank Indonesia juga diperoleh informasi hingga semester 1 2020 pertumbuhan sektor makanan minuman cukup stagnan ya, hanya di 0,2%, dan ini tidak seperti biasanya di 3 tahun sebelumnya, di mana sekitar 8%-an gitu ya. Dan bisa dilihat juga bahwa sebenarnya walaupun stagnan pertumbuhannya, namun ini masih di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sekitar 5%. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa faktor utama dari penurunan ini adalah karena daya beli masyarakat ya. Dengan adanya pelemahan daya beli masyarakat, kami menilai bahwa ini berdampak cukup signifikan terhadap industri makanan dan minuman. Hal ini tercermin dari indeks harga konsumen yang semenjak bulan Maret 2020 cenderung mengalami deflasi. Jadi kami memperkirakan hingga akhir tahun 2020 dan dalam jangka pendek, daya beli masyarakat belum pulih, walaupun ada beberapa stimulus yang dilakukan oleh pemerintah, seperti memberikan bantuan tunai langsung, namun hal ini belum cukup untuk mendorong konsumsi masyarakat. Baik, Pak Martin, beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya adalah social distancing begitu, kemudian juga penerapan PSBB yang dilakukan beberapa kali oleh pemerintah. Apakah ini juga menjadi pemberat juga bagi industri F&B ini, Pak Martin? Ya, kami melihatnya demikian ya Pak. Jadi adanya kebijakan physical distancing tentu memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap industri makanan minuman. Banyak toko yang tutup, termasuk kantin sekolah dan juga retail, mereka tutup sehingga mengakibatkan distribusi dari pabrik menjadi terhambat. Lalu anomali yang terjadi juga terlihat biasanya pada saat musim lebaran, permintaan terhadap makanan dan minuman akan meningkat. Namun yang terjadi di tahun ini tidak terjadi ya, karena memang faktor dari pelemahan daya beli masyarakat tersebut. Dan ini juga tercermin di beberapa emiten yang tercatat di bursa seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk, lalu ada PT Siantar Top Tbk, PT Mayora Indah Tbk, serta Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company. Mereka mengalami perlambatan pendapatan ya sepanjang semester 1 tahun 2020. Oke, sementara kontribusi terbesar, momentum terbesar kalau kita lihat dari siklus tahunan adalah momen perayaan Idul Fitri, begitu Pak Martin? Betul, memang kalau di Indonesia ini ada dua ya, Idul Fitri di semester pertama, lalu di semester kedua ada Natal dan Tahun Baru, dan terlihat di semester 1 itu tidak cukup mengangkat sih. Baik, itu dari sisi penjualan Pak Martin, bagaimana dari kegiatan produksi ini, terutama dari pengadaan bahan baku di tengah pandemi COVID-19 untuk industri F&B ini? Ya, pada dasarnya kalau untuk aspek produksi tidak mengalami hambatan ya, karena pelaku industri menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan mereka juga menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun untuk pengadaan pasokan bahan baku, mereka cenderung untuk mengamankan bahan bakunya terlebih dahulu. Jadi ada tren untuk membeli bahan baku yang lebih banyak untuk mengamankan pasokan mereka gitu ya, untuk mengantisipasi ketidakpastian dari persediaan bahan baku, terutama dari negara-negara eksportir yang juga memberlakukan karantina wilayah atau lockdown. Baik, Pak Martin, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Nanti kita juga akan bahas peranan e-commerce. Apakah ini menjadi penopang tidak? Karena tren selama pandemi lebih ke arah digital Pak dalam melakukan transaksi. Kemudian nanti juga kita akan bahas bagaimana pandangan Pak Vindo dengan beberapa bulan ke depan sampai dengan akhir tahun 2020 adanya momentum Natal dan Tahun Baru, proyeksi keseluruhan untuk industri F&B ini. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda bursa, kami akan segera kembali sesaat lagi.